Pernahkah kalian melihat orang-orang presentasi dan penasaran bagaimana cara mereka membuat slide seperti itu? Sebelumnya, nama saya Sian Gergi Alexander dengan NRP 502621104 dari Departemen Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini akan memberi pengenalan tentang PowerPoint pada dasar dan pada basicnya. Terima kasih. Sebelum memasuki penjelasan yang lebih lanjut, video ini telah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama penjelasan tentang interface, home dan insert dan desain, dan bagian terakhir adalah tentang transisi dan animasi. Sebelum kita memasuki interface pada PowerPoint, ada baiknya kita mengetahui lebih dalam tentang user interface terlebih dahulu. Jadi user interface berperan sebagai penghubung yang memudahkan penggunanya agar dapat menjalankan suatu program, aplikasi, maupun mengunjungi website. User interface yang efektif memudahkan pengguna menikmati semua fitur dan fungsi yang ditawarkan oleh sebuah produk digital dengan tujuan akhir untuk menjamin kemudahan penggunaan, aksesibilitas fitur, dan user experience yang memuaskan. User interface terdiri dari berbagai macam komponen seperti tata letak, warna, grafik, dan lain-lain. Untuk bagian pertama yaitu interface, pertama-tama pada pojok kiri atas tampilan PowerPoint kalian terdapat Quick Access Toolbar yang berisikan icon yang bisa kita gunakan untuk save dengan shortcut Ctrl S, undo dengan shortcut Ctrl Z, redo dengan shortcut Ctrl Y, dan untuk menampilkan slide dari awal menggunakan F5. Selanjutnya, di bawahnya persis, terdapat banyak kotak-kotak, yaitu yang home, insert, design ini bernama tab. Di setiap tab, jika kita pencet, contohnya di home, terdapat ribbon-ribbon dengan tools-tools yang bervariasi yang sudah disesuaikan berdasarkan kategori mereka. Contohnya pada ribbon slide terdapat tools seperti untuk membuat new slide, layout, reset, section, dan lain-lain. Selanjutnya, ada tabs untuk slide, yaitu ini. Pada tabs untuk slide ini, terdapat banyak fungsi jika kita pencet klik kanan mouse kita. Kita bisa memotong slide, copy, paste dari slide lain ke slide lain atau masih dalam slide yang sama, memulai slide baru, menduplikasikan slide, menghapus slide, menambahkan seksi ke slide, mengubah layout, dan lain-lain. Dan untuk terakhir, bagian interface terdapat tab file. Ini saya pisahkan sendiri karena ini mempunyai fungsi yang sangat penting dan bisa dipisahkan secara sendiri. Jika kita pencet, muncul tampilan seperti home. Itu kalian bisa melihat template-template yang kalian bisa gunakan yang disediakan oleh PowerPoint-nya. File-file PowerPoint yang baru kalian buka atau yang kalian pin untuk akses mudah, new untuk memulai presentasi baru, open untuk membuka file-file PowerPoint yang kalian punya, info untuk mengecek properti-properti slide seperti tanggal dibuat, author, dan lain-lain, dan ada save as untuk menyimpan slide kalian untuk pertama kalinya, atau jika kalian ingin save as PDF untuk mendapat tampilan yang lebih rapi, bisa juga, dan untuk save untuk menyimpan slide yang kalian ubah atau kalian modif yang sudah ada datanya di PC kalian. Selanjutnya terdapat opsi untuk ngeprint, nge-share, export, close, dan lain-lainnya. Untuk penjelasan berikutnya mengenai interface, di pojok kanan bawah tampilan PowerPoint kalian terdapat View Tabs. Di View Tabs ini terdapat beberapa opsi fitur seperti Notes, Comments, dan untuk mengubah-ubah tampilan slide. Untuk Notes, kalian bisa menambah notes di slide kalian seperti ini. Lalu kalian bisa menambahkan juga komen di slide kalian dengan memencet New Comments. Terdapat tampilan slide dengan memencet icon ini, isi dari slide akan ditampilkan. Untuk menonaktifkannya tinggal dipencet lagi. Terdapat juga slide sorter. Di sini kalian bisa mengubah urutan slide kalian. Selanjutnya ada reading view. Reading view bisa kalian pakai untuk membaca slide kalian dengan gampang. Dan yang terakhir ada view slideshow.
Jika pada tombol F5 atau Start Beginningan ini akan memulai presentasi dari slide pertama, dengan menggunakan slideshow, kalian bisa memilih slide di mana kalian akan memulai presentasi kalian. Jika contoh saya ingin memulai slideshow dari slide kedua, saya tinggal pencet slide kedua pada slide tabs, lalu saya pencet slideshow. Dan yang terakhir, ada fitur untuk zoom in dan zoom out. Setelah mempelajari interface, saya akan memberikan penjelasan tentang tab design. Pada tab design, tersedia banyak tema yang dapat kita pilih jika kita pencet icon more. Terdapat banyak tema yang telah disediakan oleh PowerPoint. Jika kita ingin menggunakan tema lain yang telah kita download dari internet, kita bisa pencet browse themes dan mencari tema yang kita ingin gunakan. Contoh saya ingin menggunakan tema yang saya download di website Slidesgo. Kalian bisa mendownload template-template bagus lainnya di website seperti Slidesgo dan Slides Carnaval atau Canva. Seperti yang Anda lihat, terdapat tema slide yang sebelumnya tidak ada. Saya ingin memilih tema contoh ini, lalu terdapat ribbon variant. Di ribbon variant, kalian mendapatkan banyak opsi untuk mengubah tema slide kalian. Contoh, jika saya ingin mengubah color palette tema slide saya menjadi kuning hijau seperti ini, lalu misalnya saya memberi judul. Jika saya ingin mengubah jenis font dari judul ini, saya bisa memencet font dan mengubahnya. Contoh, saya akan mengubahnya ke Century School Book. Jika kita ingin menambah efek untuk tema, bisa menggunakan effects, tapi saya seperti tidak akan menggunakan untuk slide yang saya akan buat. Dan ada background style untuk mengubah warna background kalian, seperti saya akan menggunakan ini. Untuk ribbon customize yang terakhir, terdapat fitur untuk mengubah ukuran slide, bisa 4:3, 16:9, atau bisa membuat sendiri. Dan ada format background dengan banyak opsi seperti solid fill untuk menambahkan warna background yang tersedia dari semua warna. Nah, jika kalian mempunyai warna yang kalian mau dari suatu gambar, kalian bisa menggunakan solid fill lagi ke color, ke eyedropper. Jika saya ke Google dan mencari color palette ke gambar, lalu saya contoh ingin mengambil color palette ini, saya copy. Jika saya ingin menggunakan warna biru tua ini, saya bisa menggunakan color eyedropper tadi dan memilih biru tua. Selanjutnya, untuk gradient fill, kalian bisa menambah gradasi. Picture or texture, bisa insert picture dari sebuah file atau dari online. Pattern fill untuk menambah pola-pola, dan hide background grafis untuk menghilangkan grafik-grafik yang sudah tersedia pada tema. Selanjutnya, pada tab insert terdapat banyak tools. Pada ribbon slide contohnya, saya akan menjelaskan tentang new slide. New slide akan membuat kalian membuat slide baru dengan konten slide yang bisa kalian pilih-pilih. Misalnya saya ingin membuat slide tentang perbandingan dua hal berbeda, saya bisa memilih comparison. Dan kita dapat melihat tampilan slide-nya berbeda. Yang ini ada judul dan subjudul. Yang ini terdapat slide yang untuk perbandingan. Selanjutnya, table, kalian bisa membuat tabel di sini dengan ukuran bebas. Jika kalian ingin lebih bebas lagi, bisa menggunakan insert table dan memasukkan kolom dan row sesuai kalian. Lalu di images ada pictures. This device untuk menginsert foto yang sudah tersimpan dalam PC kalian. Online pictures yang mempunyai database secara online. Selanjutnya,
pada screenshot, kalian bisa melakukan screen clipping, tapi saya sarankan pencet shortcut Windows Shift S saja untuk lebih mudah. Lalu ada foto album untuk menambahkan foto album. Pada ribbon illustration terdapat banyak tools seperti untuk menambah shapes. Misal saya ingin menambahkan kotak. Dan jika saya menggunakan shape, akan muncul tab baru berjudul Shape Format. Pada Shape Format kita bisa mengedit shape kita atau menambahkan text box untuk menambahkan tulisan. Contoh di sini. Lalu kita bisa mengubah warna dan outline shapes kita. Atau jika kita ingin manual, jika jadi sesuai hati kita, kita bisa memilih fill dan outline terserah kita. Lalu kita bisa menambahkan shape effects untuk efek-efek seperti saya ingin menambahkan refleksi dari bentuk kotak saya seperti ini. Lalu kita bisa mengubah word art untuk kata-kata yang terdapat di shape kita. Contohnya pada text box tadi, saya ingin mengubah font kata tes ini menjadi contoh yang ini. Lalu jika saya ingin menambah shape lagi, jika saya ingin membuat lingkaran ini di belakang kotak yang tadi awal kita buat, saya bisa ke arrange dan pencet send backward atau bring forward untuk sebaliknya, atau selection pane untuk menentukan urutan timpukan shapes. Contoh, jika saya mengubah oval di atas, paling atas, akan timbul di atas semua shapes lain. Jika saya mengubah lagi ke paling bawah, akan di paling belakang lagi. Align untuk mengubah tempat shapes kalian. Rotate untuk merotasikannya. Dan ini ribbon size, kalian bisa menyesuaikan shapes kalian dengan ukuran sesuai hati kalian. Contoh, saya ingin membuat 1 cm dengan lebar 3 cm, tampilan berubah seperti ini. Lalu selanjutnya, pada tab insert terdapat add-ins. Ini seperti plugins yang bisa kalian download di Play Store. Lalu ada links. Saya akan jelaskan di bagian transisi dan animasi lain, karena ini lebih berperan terhadap transisi dan animasi. Selanjutnya ada komen untuk menambahkan komen, text box seperti yang tadi, word art juga seperti yang tadi yang kita sudah jelaskan. Symbols untuk menambahkan symbols. Pada equation ini kalian sangat berguna untuk menambahkan persamaan di slide kalian. Ini kalian bisa menginsertkan video, audio, atau screen recording yang sudah tersimpan di PC kalian atau secara online. Lalu ada insert media untuk menambahkan media. Harus dalam bentuk PDF. Selanjutnya, pada tab home terdapat banyak ribbon yang memiliki fungsi masing-masing. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ribbon font. Di ribbon font, kalian bisa mengubah jenis font kalian. Misalnya saya ingin mengubah ke BLMT, dan 3 tools ini bisa mengubah ukuran font kalian. Ini secara manual kalian bisa pilih, atau kalian bisa mengklik satu-satu untuk mencapai ukuran yang kalian inginkan. Lalu jika kalian ingin menebalkan teks kalian, bisa menggunakan bold, italic untuk memiringkan, underline untuk menambah garis bawah, dan shadow untuk menambah bayangan di belakang teks kalian. Selanjutnya, terdapat pilihan untuk menambah garis yang seperti teks kalian agar seperti dicoret. Lalu tools ini berfungsi untuk menambah spacing antar huruf pada teks kalian. Contoh, jika saya membuat very tight, akan semakin sempit jarak antar huruf. Lalu, tools ini berfungsi untuk mengubah teks kita, sentence case untuk membuat huruf pertama dalam kalimat kapital, lowercase mengubah menjadi huruf kecil semua, uppercase menjadi huruf kapital semua,
capitalize each word untuk setiap kata menjadi huruf kapital di huruf pertamanya, cocok untuk judul, dan toggle case. Lalu jika kalian ingin mengubah warna font kalian, bisa menggunakan tools ini. Misalnya saya ingin mengubah ke warna merah. Jika saya ingin memberi highlight, menggunakan tools ini, dan saya pilih misalnya highlight kuning. Selanjutnya, jika saya ingin membuat slide baru, kita ke ribbon slides. Di ribbon slides kalian bisa memilih new slide dan yang seperti di insert, dan 3 fitur lainnya yang tidak ada di tab insert. Tools layout akan memudahkan kita untuk, misalnya saya akan membuat new slide. Jika saya ingin mengubah layout dari judul dengan subjudul pada slide ini menjadi perbandingan, saya bisa memencet layout dan memilih yang comparison. Lalu section, misalnya saya akan menambah section. Kita tulis. Ini akan memudahkan kita untuk mengingat dan mempelajari PPT kita. Saya undo untuk ulang. Selanjutnya, di clipboard, kalian bisa mengcopy paste slide kalian. Contoh, jika saya ingin copy slide 1, saya paste. Lalu jika saya ingin menduplikasikan, pencet tools yang sama, lalu pencet duplicate, langsung muncul slide yang sama persis. Kita delete, lalu ada cut untuk menghilangkan slide seperti delete tadi. Selanjutnya, di ribbon paragraf terdapat banyak tools yang mempunyai fungsi unik masing-masing. Contoh, jika saya ingin membuat kata-kata di text box saya rata kiri, saya bisa memilih dan menggunakan align right. Kiri menggunakan align left, justify untuk center untuk menempatkan teks di tengah, justify untuk rata kiri kanan. Lalu ada bullets atau numbering. Ini berfungsi sebagai alat untuk membuat poin-poin pada presentasi kalian, dan columns untuk menambahkan kolom-kolom. Line spacing, contoh jika kita terapkan di sini, kita bisa mengubah jarak antar baris. Lalu yang terakhir, pada drawing terdapat shape. Lalu pada drawing terdapat shapes yang sudah dijelaskan di insert tadi, dan arrange yang sama dengan opsi-opsi yang sama seperti yang di insert. Seperti yang kita lihat. Selanjutnya, pada editing, misalnya saya ingin mencari slide saya padat dengan kata-kata dan saya ingin mencari kata 2, saya bisa mencari dengan mengetik di sini dan find next. Atau kalian bisa menggunakan Ctrl F. Replace, jika saya ingin menggantikan misalnya kata 2 dengan 5. Bisa dilihat kata 2 terganti dengan kata 5. Kata select untuk mengselect semua atau beberapa objek yang bisa kita pilih. Lalu Adobe Acrobat untuk mengubah jenis file PowerPoint kita dari PPT menjadi sebuah PDF. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan tentang transisi dan animasi, dan juga memberi contoh cara membuat slide. Pertama-tama, saya akan menentukan layout slide ini. Saya akan membuat menjadi slide yang berisikan judul saja. Misalnya saya memberikan judul ini. Lalu saya ke desain dan saya memilih desain yang saya ingin gunakan untuk temanya. Contoh, saya akan menggunakan desain tema ini, dan dengan menu home saya ingin mengubah ukuran
judul saya. Selanjutnya, saya ingin menambahkan shapes untuk penghias PowerPoint saya. Dan saya mengubah outline-nya menjadi merah. Dan shape fill menjadi putih. Selanjutnya, jika saya ingin menambahkan teks di dalam kotak ini, saya bisa menggunakan text box. Lalu saya gedekan fontnya juga. Jangan lupa untuk bring forward agar sesuai urutan tulisan ini di paling depan. Lalu saya memberi line spacing. Nah, terus saya ingin menginsert GIF yang sudah tersimpan datanya dalam komputer saya. Jadi saya pencet this device. Saya mencari tempat saya menyimpan GIF. Contoh saya ingin mengambil GIF ini. Dan jika saya ingin menghias lebih menggunakan icons-icon, saya bisa menggunakan tab insert dan ke tools icons. Untuk lebih cepat, saya akan menggunakan opsi Ctrl F untuk memudahkan saya mengopi semua icon ini ke poin-poin yang lain. Ctrl C, Ctrl F, Ctrl C, Ctrl V, dan seterusnya. Setelah mendapatkan slide yang kalian ingin gunakan untuk presentasi, kita harus menambahkan transition dan animation terhadap slide kita agar tidak terasa membosankan. Pada tab animation, terdapat banyak tools yang bisa kalian pilih. Contoh, jika pada GIF ini kita pencet icon more. Jika saya ingin menambahkan animasi, terdapat banyak pilihan yang telah disediakan oleh PowerPoint. Terdapat 3 jenis animasi yang tersedia. Entrance itu untuk akan awalnya tidak ada di slide tapi akan ada objek yang kita pilih. Emphasis itu sudah ada, cuma ada semacam animasi. Dan exit untuk menghilangkan gambar yang ada dari PowerPoint kita. Motion patch ini akan membuat kita mengkustomisasi gerakan animasi objek yang kita pilih secara semau kita. Contoh saya pilih ini. Lalu kita pencet effect option. Misal saya ingin mengubah trajektori dari gambar ini. Seperti yang kalian lihat, misalnya saya ingin mengubah gambar ini jadi ke arahnya dari sini. Jika kita mulai slide PowerPoint, kita bisa lihat terdapat perpindahan animasi seperti itu. Selanjutnya, di Advanced Animation terdapat pilihan untuk menambah animasi seperti yang tadi. Tetapi terdapat beberapa tools seperti Animation Pane. Ini bisa membuat kalian menyortirkan urutan animasi. Contoh, jika saya ingin membuat animasi grafik ini duluan, jika kita play, baru terjadi animasi gambar, GIF maksudnya. Lalu di Advanced Animation juga terdapat Animation Painter. Selanjutnya, di Ribbon Timing, start ini untuk memilih opsi untuk jika saya misalnya tidak ingin memberi input berupa klik untuk melanjutkan animasi berikutnya, saya ingin membuat secara timing saja. Misalnya saya ingin mengubah durasi dari animasi ini menjadi 3 detik dengan delay 0,5 detik. Jika kita play, bisa kita lihat animasinya berjalan sendiri tanpa saya memberi input yang pada GIF tadi. Selanjutnya yang terakhir, di tab Transitions.
Pada tab Transitions, kalian bisa memilih transisi-transisi yang kalian gunakan untuk perpindahan antar slide. Jika saya memilih curtains pada slide 1 dan pada slide 2 saya memilih morph. Contoh, jika kita play, akan terjadi transisi yang kita pilih beserta animasi yang tadi kita sudah terapkan. Lalu kita bisa menambahkan suara untuk transisi kita dan juga mengubah durasi. Misalnya jika saya ingin membuat transisi saya lebih cepat, saya bisa mengubahnya dengan menggunakan tools duration dan apply to all itu untuk menerapkan setting ini kepada slide-slide lainnya. Contoh, jika saya membuat durationnya 1,5 detik dari 6 detik, bisa dilihat transisi berjalan dengan sangat cepat. Lalu advanced slide, kalian bisa membuat slide kalian bertransisi menggunakan input seperti klik dari mouse kalian, atau kalian bisa membuat durasi. Jika misalnya saya setting ke 10 detik, saya merasa sekitar 10 detik akan selesai slide saya, maka otomatis akan ke slide berikutnya dengan transisi yang kita pilih. Lalu untuk penjelasan terakhir, pada tab insert terdapat opsi zoom, link, dan action. Untuk link, kalian bisa melinkkan suatu objek di slide kalian dengan file-file lain atau dengan slide-slide lain yang terdapat di presentasi kalian. Misalnya jika saya ingin melinkkan icon ini ke slide yang satu, saya bisa pencet link, place in this document, dan memilih slide 1 ini. Jika saya mulai slideshow dan saya mengeklik tombol ini, kita akan ditransisikan ke slide pertama tadi. Untuk zoom, kalian bisa nge-zoom slide kalian, dan untuk action, kalian bisa menambahkan sebuah action seperti hyperlink atau dan lain-lainnya, memulai suara atau meng-highlight di slide kalian. Sekian dari penjelasan PowerPoint dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih.